pakai detail lah. Iya, tapi kalau pakai detail nggak bisa lagi kan. Haji Muhammad Suhada. Haji Muhammad Suhada. Kebetulan juga tadi sebelum kami cerita lulusan dari Dan UNI, UNI Universitas Negeri Jawa kita. dari ada Jadi mengambil keahlian. Keahliannya adalah perform dan presentasi. dan jadi langsung aja kami ke pertanyaannya. Menurut Nia, apa yang diketahui tentang kondisi lahan basah yang ada di sekitar sini? Kondisi sungai di sekitar sini itu kayak apa menurutnya? Di sini ini menyadarkan masyarakat aja jangan membuang sampah di sungai. Nah, sementara ini masih ada sebagian masyarakat yang masih membuang sampah di sungai. Haruskan jangan di sungai sampah, kalian jangan mengotori aliran sungai. Itu aja. Sekarang ini kan dulu namanya adalah kota seribu sungai. Tapi sekarang ini sudah bukan seribu sungai lagi, kenapa? Sungai-sungai kecil itu sudah ditutupi bangunan rumah. Nah, seperti itu. Kalau air di sini bukan untuk minum, tapi untuk mandi, cuci. Lagi kakus lain kita. Nah, masih itu belum layak. Karena pH airnya sudah juga sangat tinggi di sini. Ya, dari air ledeng. Nah, dari pemerintah. Jadi airnya itu bisa tapi disuling. Disuling pakai favorit, pakai apa gitu. Campurannya. Tapi tidak dengan air ledeng kan harus dengan standar. Terus tuh lagi menurut dia kira-kira apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat sekitar sini untuk agar kawasan masjid wisata religi ini tuh banyak lagi karena sejauh ini tuh kayak lumayan kecil kan. Jadi kira-kira harusnya apa aja gitu kalau kita dari sini sana buat menanyakan apa yang perlu yang perlu kita bikin di sini adalah ini kan tempat wisata penguasaan banjar kerajaan di sini dan wisata. Jadi kesadaran masyarakat di sini ini sebelumnya sadar bahwa sampah itu adalah masalah. Provinsinya membuang sanksi sendiri, terutama sampah-sampah plastik kan tidak bisa hancur juga. Itulah. Dan kebersihan juga di sini masih kurang. Coba kan di jalan-jalan masih ada sampah plastik, sampah gitu. Tapi dibandingkan dengan dulu masih lebih baik ini. Tapi jarak seluruhnya kan salah satu kebersihan yang mau untuk bumi dan kesadaran masyarakat masih ada yang kurang. Ini juga tempat wisata di sini. Cuma pengelolaan di sini pemerintahnya belum bisa full pengelolaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, Ulun Dinia Rahmiati dari Prodi Pendidikan IPA. Jadi di sini mau wawancara dengan Ibu siapa namanya? Nisa. Ya. Dari warga sini. Jadi Ulun anak Betakun. Apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat sekitar untuk menjaga lahan basah terutama di sungai? Bagaimana cara menjaganya? Ya, jangan membuang sampah sembarangan. Tinggi. Apa lagi? Itu aja. Tinggi. Apakah adanya perubahan kondisi lingkungan di sekitar sungai ini? Misalnya dulu apakah lebih jernih atau sekarang bagaimana? Ada perubahan. Dulu kan bisa diminum, sekarang nggak bisa lagi, kan banyak sampah di sungai. Jadi minumnya biasanya pakai apa? Air ledeng. Kalau dulu kan masih bisa dipakai di sungai kan. Buat dia air tawas kan? Oh, tawas. Bersih air. Jadi pertanyaan selanjutnya, permasalahan yang Ibu sering temui untuk menjaga kelestarian di lingkungan ini. Permasalahan ini tuh kayak apa? Ya, sering kalau warga yang kadang tuh membuang sampah sembarangan kayak itu nah. Oh, iya. Di sini kami izin mewawancarai Kakak. Ya. Katanya baru berkenalan dulu. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fauzan, saya selaku pengurus di Senatan Levisi Konsumen ini, konsumen saya ini. Sebelum menanyai Pian, Kak, Oke, Kak. menurut Bapak bagaimana kondisi lahan basah yang ada di sekitar lingkungan rumah tangga?
Oke, untuk lahan basah yang bisa kalian lihat memang kondisi lahan basah saat ini sih memang tidak sebagus dulu lah, karena kalau dulu mungkin masanya kan aku ini termasuk orang sini juga dari 2001 sudah benar di daerah sini. Jadi kalau dulu masih kawah mandian, karena kan sore-sore itu sekarang ya kondisinya ya banyak sampah lah, banyak warga sekitar yang membuang hasil sampah ini ke sungai juga. Jadi kondisinya ada seperti dulu lah. Terus apa saja bisa kalian boleh dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan lahan basah di sekitar masjid ini? Ya, untuk kami sih warga sekitar itu berusaha semaksimal mungkin untuk tidak membuang sampah ke sungai. Cuma kan karena kalau kami aja mungkin warga RT 4 itu mungkin tidak maksimal hasilnya, karena banyak juga yang orang seberang sana yang daerah Kudin sana tuh membuang sampahnya ke sungai juga. Jadi mungkin perlu kesadaran diri masing-masing lah untuk tentang sampah ini supaya tidak dibuang ke sungai. Lalu apa saja permasalahan yang sering Bapak temui dalam menjaga kelestarian lingkungan kawasan masjid sama sungai ini? Yang pertama itu perihal sampah tadi, yang kedua mungkin banyak ketidaksadaran warga sekitar, kayak misalnya menyuci sayur tuh sayurnya dibuangnya ke sungai, sisa-sisanya. Nah itu terus ada juga yang masih bikin WC di sungai, jadi kan itu sedikit banyaknya tuh membuat kondisi sungai jadi sangat tercemar, kadang kayak bagus dulu lah. Makanya aku pun kayak melihat anak ini tuh udah sedih itu udah makin, karena kayak dulu umur 10 tahun 9 tahun atau 10 tahun tuh mandinya di sungai, sekarang ada lagi sudah, karena kalau mandi di sungai pun akan kayak gata-gata korengan gitu. Jadi apalagi kan anak ini kan sudah bermakan bukan makan sih, tergantung teknologi gadget. Jadi untuk mandi di sungai itu kayaknya sudah suatu hal yang langka lah, kecuali paling kayak kulitnya mau ke kolam renang, itu kan perlu biaya lah. Kalau untuk mandi sungai kan ada ya loh. Lalu menurut Bapak apa yang perlu kita lakukan untuk menjaga keindahan dan kelestarian sungai yang ada di kawasan masjid ini? Pertama aku mungkin dari warga sekitar dulu, terus dibantu mungkin dibantu oleh pemerintah supaya mungkin gerakan supaya sungai-sungai ini tidak tercemar lagi dengan limbah-limbah atau sampah-sampah plastik yang warga buang ke sungai. Begitu mungkin. Apakah ada harapan Bapak ke depannya supaya sungai atau kawasan dekat sungai ini atau wisata masjid ini lebih berkembang atau pegangan gitu, harapan berkembang? Ya, harapannya sih semoga itu lebih banyak pihak lagi, mungkin kayak dinas lingkungan hidup atau yang berwenang segala macam untuk supaya menjaga kelestarian sungai ini. Ibaratnya kan kalau untuk menggerakkan itu kan mungkin semua aparatur lah ya sama warga sekitar juga. Cuma sih kalau warga sekitar juga mungkin harus ada pendampingan khusus dari pemerintahnya atau ketua-ketua RT-nya supaya tidak jangan lagi untuk mencemari sungai ini, baik apapun, baik sampah lah, tentang sampah rumah tangga, sampah plastik dan sebagainya.